Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim menyatakan, pengadaptasian teknologi ke dalam dunia pendidikan pada masa-masa penuh tantangan seperti saat ini penting untuk dilakukan. Maka dari itu, di era sekarang ini, guru dituntut melek teknologi. Saya, Nur Hidayah, guru biologi di SMA Islam Al-Azhar 16 sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta, hari ini akan melaksanakan PPL Aksi 2 saya. Langsung saja, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, alhamdulillah pagi hari ini senang sekali Bu Hidayah bisa menyapa anak-anak lagi di kelas 10 Ibnu Sina. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semua ya. Ya, sudah siap untuk belajar biologi hari ini? Alhamdulillah, Atalah semangat banget ini ya, sepertinya sudah sangat siap untuk belajar biologi. Bude minta untuk perwakilan dari kalian, ada David, bisa memimpin doa untuk pagi hari ini. Baik, untuk teman-teman semuanya, untuk mengalami pagi dari belajar ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, semoga dengan bacaan doa pembuka hati pada pagi hari ini anak-anak bisa terbuka hatinya ya untuk siap menerima ilmu baru. Ya, untuk berikutnya Ibu presentasi dulu untuk kehadiran anak-anak. Kira-kira siapa aja nih yang belum join dengan kita ya? Yang pertama, Ibu presentasi sesuai dengan absen ya. Karena yang pertama itu pasti huruf A, udah panggil Abiu. Oke, ada ya. Di pagi hari ini, Ibu sampaikan kembali, anak-anak bisa aktif ya mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, on time ya, tepat waktu. Diusahakan anak-anak joinnya on time atau tepat waktu ya, nggak ada yang terlambat ya. Dan yang ketiga, gadget hanya untuk pembelajaran. Dan untuk hari ini, kita akan melaksanakan diskusi, tanya jawab, dan juga ada presentasi. Ini ada foto Bu Hidayah waktu 2 tahun yang lalu ya. Ini kira-kira Ibu lagi ngapain? Lagi COVID apa lagi nge-zoom? Kalau COVID jadi nggak mungkin ngajar ya. Lagi apa? Nge-zoom ya, atau Google Meet. Pada waktu itu kalian pembelajarannya di rumah atau di sekolah? Di rumah. Si Sandi sampai agak-agak gabut gitu ya kalau di rumah ya, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Nah, kemudian kalau di bawah ini ada foto bapak-bapak ngapain anak-anak? Sterilisasi ruangan. Jadi kira-kira 2 tahun yang lalu ada peristiwa apa kok sampai terjadi seperti ini? Ya, COVID-19 ya? Iya. Nah, kalau berbicara COVID itu sendiri masuk ke makhluk hidup enggak? Makhluk hidup enggak? Enggak. Kalau enggak makhluk hidup berarti makhluk apa dia? Peralihan. Oke, apakah benar virus itu makhluk peralihan atau makhluk hidup? Kita buktikan bersama di pagi hari ini. Kita akan belajar tentang virus. Dengan belajar virus, kita bisa menjaga kesehatan diri supaya terhindar dari yang namanya virus itu. Kemudian selain itu kita juga bisa mempelajari kira-kira virus itu dia apakah merugikan saja atau ada yang menguntungkan. Tujuan pembelajaran kita adalah ini ya, kita mengidentifikasi ciri-ciri dari virus, bagaimana struktur tubuhnya, bagaimana bentuk-bentuknya, dan bagaimana peranannya. Maka dari itu kita tonton dulu video berikut ini. Kebetulan sebab itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian Semarang Herno Budilu. Bisa diperhatikan, dilihat. Barangkali nanti muncul sebuah pertanyaan di pikiran anak-anak, bisa disampaikan ya. Untuk kita cari tahu bersama kira-kira apa sih yang menjadi keingintahuan kalian, kekepoan kalian dari video ini.
Mungkin ada yang mau disampaikan dari kalian? Oke, Kaila. Mungkin Kaila bisa berdiri dulu, apa yang mungkin bikin kamu tertarik dengan video ini, rasa ingin tahu kamu yang cukup tinggi dari video ini kira-kira apa Kak? Oke, bentuk virus PMK itu seperti apa ya? Kalau misalnya dari penyebab wabah ini tuh dikarenakan virus. Oke, ya boleh duduk kembali. Mungkin ada anak-anak yang mau bertanya lagi selain dari Kaila? Oke, maka dari itu seperti yang sudah Ibu sampaikan, untuk pagi hari ini kita akan berdiskusi ya dan juga presentasi, dan sesuai dengan tes diagnostik yang sudah kalian kerjakan ya. Maka dari itu Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok punya masalah yang beda-beda ya. Jadi nanti kita saling sharing. Nah, nanti anak-anak bisa saling berdiskusi dengan kelompoknya ya untuk menjawab lembar kerja yang ada di live worksheet-nya. Baik anak-anak, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, untuk berikutnya ya kita coba ice breaking dulu kali ya sebelum kita berkelompok dan agak pusing-pusing dengan mengerjakan LKPD-nya. Gajah? Semut? Cacing? Pendek. Oke, aman ya. Sekarang kita kebalikan anak-anak. Kalau Bude bilang gajah, kalian bilangnya besar tapi gini. Besar. Kemudian semut kecil. Gitu ya. Semut kecil. Kecil. Iya, kan kita kebalikan ini Feby ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Untuk diskusi kali ini, Ibu akan menilai kalian dari penilaian sikapnya ya. Bagaimana kalian bergotong royong dalam diskusinya. Yang mengerjakan tidak hanya 1 orang ya. Kemudian bagaimana kalian menyampaikan pendapat bernalar kritis ya. Dan yang ketiga, yang kedua ya, ada penilaian keterampilan itu saat kalian presentasi di depan. Dan yang ketiga ada penilaian pengetahuan. Hari ini kita akan quizzes ya, pakai game ya, tapi gamenya untuk post test begitu. 20 menit, selesainya nanti sampai 9 lebih 10. Silakan untuk yang dikerjakan itu ada di classroom ya. Silakan bisa diakses. Ya, bisa dipahami. Nah, dari kelompok 1 dapat permasalahan apa? PMK. Berarti virus ini menginfeksi tanaman, kedua hewan dan manusia. 2 ya. Hewannya apa? Sapi. Berarti hewan ternak ya. Ya, silakan coba didiskusikan apakah virusnya itu memang hanya menyerang hewan ternak saja, terus bentuknya itu seperti apa ya. Oke, dari kelompok 2. Iya, kelompok 2 ada siapa? Kaila dan teman-teman. Teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Feby, Aira, Kapala, David, dan juga Abiyu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada permasalahan 1, pengamatan video wabah PMK yang merabak lagi di Semarang. Langsung saja kepada moderator, kami persilakan. Di permasalahan tersebut, analisis jenis dan penanganan juga itu penyebab tertentu. PMK adalah penyakit dan nama virus atau virus dari famili Picornaviridae. Tentukanlah gambar yang sesuai dari makhluk hidup atau makhluk hidup penyebab wabah yang menyerang manusia. Gambar A. Bisa diperlihatkan ya. 5. Selain virus yang menyebabkan permasalahan di atas, terdapat virus lain yang mengetahui identifikasilah virus tersebut berdetak beramanya dalam tubuh. Kehidupan. 1. Raptovirus.
merugikan karena menyebabkan radikal. PSI merugikan karena menyebabkan tumor, deformasi, merugikan karena menyebabkan kematian pada hewan ternak. Kesimpulan, PMK adalah penyakit yang menular pada hewan ternak. Baik teman-teman yang laki-laki dari kami, untuk berikutnya kami buka pertanyaan jawab. Maksimal 3 pertanyaan. Oke, ada yang bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, apakah aman jika kita mengonsumsi hewan ternak yang terkena PMK? Oke, terima kasih Naila atas pertanyaannya. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Kalau tidak, langsung saja jawaban dari Naila akan dijawab oleh kelompok. Baik, saya akan jawab pertanyaan Kaila. Hewan yang terkena PMK aman untuk dikonsumsi dengan syarat bagian tubuh hewan yang akan dikonsumsi harus direbus dalam air mendidih atau pada suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu baru dilanjutkan dengan mengolah atau menyimpan di dalam pendingin. Oke. Ya. Kaila, demikian tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah benar tadi? Bisa. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka saya tutup diskusi hari ini. Demikian presentasi dari kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya untuk kelompok. Untuk berikutnya Ibu konfirmasi dulu ya terkait dengan yang sudah kalian presentasikan. Berarti untuk virus sendiri kita bisa kategorikan dia sebagai makhluk hidup atau tidak? Makhluk peralihan. Ya, ini ya. Jadi makhluk peralihan dia hanya bisa berkembang biak pada sel hidup dan dia punya materi genetik bisa berupa DNA atau RNA. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita simpulkan bersama untuk materi hari ini. Virus ciri-cirinya dia makhluk hidup atau makhluk peralihan? Peralihan. Kemudian selain itu ukurannya bagaimana? Ya, ultra mikroskopis, bukan ultramik ya, bukan susu doang ya. Ultra mikroskopis. Untuk berikutnya kita akan melaksanakan kuisis dulu ya. Bagaimana kalian mengikuti kuisisnya? Cukup menarik? Alhamdulillah. Tadi Bu Ida lihat ada Atalah yang sangat semangat sekali untuk membalap poin dari si Rendra, begitu ya? Iya. Kemudian Feby yang awalnya di nomor 1 ternyata berhasil dikalahkan oleh si Atalah, gitu. Iya. Alhamdulillah ya, lebih semangat dalam mengikuti podcast dengan kuisis. Oke, untuk berikutnya yang terakhir silakan untuk refleksi ya. Kalian bisa mengisi untuk form refleksi yang ada di Classroom. Kalian bisa pilih bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini dan bagaimana pemahaman kalian tentang materi virus. Apakah sudah paham atau belum? Silakan bisa diisi di form refleksi pada Classroom ya. Untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa untuk belajar pencegahan dan pengobatan infeksi virus ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya anak-anak. Terima kasih sudah sangat luar biasa mengikuti pembelajaran hari ini. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk diri kita semua. Ibu akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa menginspirasi anak-anak semuanya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.